Sudah? Airnya suci, yang ketiga itu. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, kalau yang pertama kan suci dan menyucikan. Yang kedua, suci, menyucikan, tapi tidak disukai dan tidak disarankan untuk digunakan, punya sifat makruh. Yang ketiga, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci, tapi tidak menyucikan. Detail sekali istilahnya, Masya Allah. Ya. Suci tapi tidak digunakan untuk bersuci, tapi suci tapi tidak menyucikan. Ya. Apa misalnya? Ya, nanti kita lihat sebelum ke misal, istilahnya dulu. Istilahnya air tahir. Tahir kalau mau disempurnakan ghairu mutahhir. Nah. Ini istilah bahasa Arab ya, tahir ghairu mutahhir, ya kan? Nah, cuma biasanya suka disingkat saja. Kalau dalam fikih itu sudah hafal, sudah khatam, sudah paham. Istilahnya tahir aja. Tahir. Ya kan? Untuk membedakan dengan yang ini tahur. Yang ini tahur, yang ini tahir. Jelas ya? Baik. Ini suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Ini dalam istilah jenis air ya. Bukan dipraktikkan kepada yang lain. Misalnya sudah ada yang lamaran ya, tapi belum akad, diajak naik motor berdua, ya kan? Ayo naik motor berdua. Maaflah, aku belum tohir. Aku tohir belum tohur. Bukan ya, ini istilah dalam wudhu. Maksudnya apa tohir belum tohir? Ya aku kan suci, tapi belum bisa ya untuk berhubungan yang seperti ini. Itu belum bisa digunakan untuk menyucikan. Bukan, ini dalam istilah wudhu sifatnya. Ya ya. Jadi kalau kita menemukan kata tahir seperti ini, tahir. Itu jenis ketiga. Tahur, jenis yang pertama. Jelas ya? Ingat, ada tahur, ada tuhur. Oh, beda. Ya, dan di Sunda itu banyak sekali kosakata juga diserap dari bahasa Arab. Ya. Ini tuhur. Ya, orang kalau jemur pakaian kan, iya atas tuhur misalnya kan. Maaf ya, saya nyebutkan bahasa Sunda untuk ngasih contoh ya. Ya, untuk keragaman di Indonesia begitu Masya Allah banyak sekali bahasanya, dan kita bersyukur kepada Allah dengan kaya bahasa ini, berapa banyak kita bisa disatukan dan mewakili karakter-karakter yang luar biasa. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Sunda juga ada serapan dalam bahasa Arab seperti tuhur. Nah, itu acukna atau tuhur ya, bajunya itu sudah kena panas dijemur ya sudah tuhur. Nah, tuhur itu sebetulnya ajaran orang tua dulu yang mengajar secara fikih. Maksudnya apa? Sudah suci ya, karena panas itu juga salah satunya bisa menyucikan. Alat untuk bersuci tapi bukan untuk wudhu ya, bukan untuk wudhu. Itu bisa menggunakan panas. Apa diantaranya? Ya baju itu ya, kalau kemudian sudah dicuci bersih kering, keringnya itu kena panas kan kering tuh sempurna. Begitu kering dia digunakan untuk beribadah kembali, suci bersih kembali. Maka orang tua dulu mengatakan tuhur tuh atau stuhur katanya. Tuhur di situ maksudnya apa? Bukan cuman sudah bersih kering tapi suci dari najis. Ya, itu orang tua kita dulu banyak meresapkan bahasa-bahasa itu yang tanpa sadar digunakan, prakteknya adalah praktek fikih sebetulnya. Ya, sini ya. Tahir ghairu mutahhir. Air tahir, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Contoh apa? Ini air murni. Ini yang bercampur dengan materi lain atau zat lain yang suci juga sifatnya. Ya, tapi karena bercampur di situ ada perubahan-perubahan dari warnanya, baunya, rasanya, kan? Tapi bukan najis, benda suci juga. Karena sudah berubah sifat ininya, nggak bisa dipakai bersuci. Contoh apa? Nih, air tahur, air yang mutlak, yang bersih, plus kopi. Nah, kan? Jadi apa? Air kopi. Dengan air plus kopi jadi air kopi. Ya. Pak, kopi Pak, 1 gelas. Oh iya, pahit atau manis? Pakai gula enggak? Ah, pokoknya kopi aja Pak, nggak pahit, nggak manis, nggak apa-apa. Saya mau wudhu. Nggak bisa.
Nggak bisa karena sudah bercampur. Airnya bercampur dengan kopi, jadi air kopi. Air kopi ini suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena bercampur sifatnya ini keadaannya. Walaupun dua materi sifatnya sama-sama suci, tapi kalau airnya sudah bercampur dan berubah dari sifat dasarnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini gampang, tinggal tambahin aja hal-hal yang suci yang lain setelah ini. Ya, air plus jeruk, ya kan? Nah, air plus alpukat terus jadi bercampur airnya, maka ini disebut dengan air tahir tapi ghairu mutahhir. Air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Air sabun nggak bisa dipakai wudhu, ya kan? Ingat, air sabun pakai mandi bisa, mandi biasa dan seterusnya, tapi dipakai untuk berwudhu tidak. Ya, baik. Termasuk nanti kalau ada mandi besar misalnya, ya nanti ada babnya sendiri. Kan sudah saya contohkan di pertemuan yang dulu, ya sampai langsung dipraktekkan itu dengan contoh ya, apa namanya shower dan seterusnya. Itu cara-caranya pernah saya praktekkan. Ya kalau airnya bersih bagus, gunakan sabun terpisah boleh. Ya dalam mandi kan beda dengan sifat biasa. Ya tapi kalau mandinya langsung menggunakan air sabunnya, tidak dinetralisir kembali dengan air-air yang bening yang bersih, itu juga tidak tepat digunakan demikian dalam proses mandi besar ya. Tuh. Nah artinya kalau bercampur dengan zat-zat yang lain, maka sifat tahurnya berubah jadi tahir seperti ini. Jelas ya? Kalau sama-sama suci.